Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur sore hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita, yaitu memahami tata kaidah bahasa Arab melalui matan jurumiyah, yang kesempatan kali ini kita menggunakan penjelasan Syekh Saleh Al-Utsaimin. Maka tentu kita harus mensyukuri nikmat tersebut, ya. Kita masih bisa diberikan kesehatan dan juga waktu luang di mana kita gunakan kedua nikmat tersebut untuk mempelajari ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada pemahaman yang benar ketika memahami Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tentunya tak lupa juga salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, marilah kita luruskan niat kita untuk menuntut ilmu dengan harapan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Maka di antara hal yang harus kita perhatikan dalam majelis online seperti ini yaitu adab-adab kita juga, ya. Silahkan teman-teman bisa persiapkan alat tulis, kitab yang telah dicetak bagi yang sudah mencetaknya, atau yang kendati belum, ya bisa teman-teman buka buku catatan sehingga faidah-faidah yang mungkin keluar dari lisan kami atau mungkin banyaknya dari syarah Syekh Saleh Al-Utsaimin sendiri, teman-teman bisa mencatatnya. Ya, nah, qayyidul ilma bil kitabah, kata Imam Asy-Syafi'i. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Maka sangat penting bagi seorang pembelajar yang sedang belajar untuk menggerakkan jari jemarinya, ya, menulis faidah. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang cukup menjadi hal terpenting dalam pembahasan ilmu nahwu, yaitu bab mengenal tanda-tanda i'rab, teman-teman. Ya, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Setelah kita mengetahui i'rab itu terbagi menjadi 4, rafa', nasab, khafat, dan jazm, dan juga kita dalami dari segi etimologi secara bahasa, dan juga kita telaah secara istilah terminologinya. Keempat, pembagian i'rab. Nah, lantas bagaimana nantinya kita bisa membedakan i'rab yang satu dengan i'rab lainnya ketika satu kata itu berada di dalam kalimat utuh? Maka yaitu dari tanda-tandanya. Nah, maka di sini berkata musannif yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum, babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengetahui tanda-tanda i'rab atau bab tentang pengetahuan tanda-tanda i'rab. Tentu diawali dari i'rab rafa terlebih dahulu. Nah, di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum lirraf'i. Ya, i'rab rafa itu punya arba'u alamatin, punya 4 tanda. Kalau ditanya berapa tanda i'rab rafa, jawabnya 4. Ya, arba'. Nah, arba'u alamatin. Ada 4 tanda. Ya. Uzkur, sebutkan apa saja. Keempat itu, yang pertama adalah dhammah, kedua wawu, ketiga alif, keempat nun. Berarti di sini kita dapati yang menggantikan dhammah untuk i'rab rafa. Kan kemarin kita dapati tanda-tanda i'rab rafa, ya, di antaranya dhammah ketika membahas pengertian rafa secara istilah. Nah, yaitu taghyirun makhsusun, ya kan, perubahan yang dikhususkan, wa alamatuhu, dan salah satu tanda dari rafa itu apa? Dhammah. Berikutnya diberikan perkataan lagi wa ma yanubu anha, dan yang menggantikan darinya. Maka kita tahu ketika pada posisi rafa namun tandanya bukan dhammah, berarti sedang digantikan oleh salah satu dari ketiga temannya dhammah untuk i'rab rafa. Entah itu wawu, alif, ataupun nun. Nah, teman-teman semua, bahwasanya ketika keempat tanda, ya, keempat tanda untuk
i'rab rofa ini baik domah, wawu, alif ataupun nun memiliki tempat-tempatnya tersendiri, ya, memiliki tempat-tempatnya tersendiri. Maka di sini dikatakan fa ammad domatu, adapun domah, fatakunu alamatan lirraf'i. Maka domah ini dia menjadi tanda untuk i'rab rofa di berapa tempat? Arba'ati mawadi'a. Ya, pada 4 tempat. Nah, yang pertama yaitu pada isim mufrad mutlaqan secara mutlak. Nah, ya. Kemudian yang kedua di jamak taksir secara mutlak. Jadi isim mufrad itu isim yang tunggal. Nah, jumlahnya satu, singular. Dalam kalimat ketika dia rofa, maka tandanya dengan apa? Domah. Ini kalau dia berirob rofa, teman-teman ya. Kalau isim mufrad berirob rofa, tandanya dengan apa? Domah, alif, waw, atau nun. Domah. Begitu pula jamak taksir ketika rofa. Nah, ketika dia berirob rofa dalam satu kalimat, maka tanda rofanya harus dengan apa? Dengan domah, jamak taksir. Nah, kemudian jamak muannas salim, ini tempat yang ketiga. Ya, tempat yang ketiga untuk tanda domah bagi rofa. Nah, dan yang keempat ini adalah fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yaitu setiap fi'il mudhari yang huruf terakhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun, maka ketika rofa dia dengan domah tandanya. Nah, nah inilah keempat tempat untuk tanda domah bagi i'rab rofa. Kemudian Al-Imam Ibnu Jurub mengatakan wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i. Dia menjadi tanda untuk i'rab rafa juga. Di berapa tempat? Fi maudi'aini. Naam, di dua tempat. Apa saja? Yaitu jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim, dan juga fil asma al khamsah, yaitu di isim-isim yang 5. Nah, Nah, isim-isim yang 5 itu apa saja disebutkan di sini? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Nah, dzumalin itu maknanya sahib. Zu itu maknanya apa? So, sahibun, pemilik. Ya. Nah, malin. Nah, zu kalau ketika rofa, zu ketika rofa dia tandanya dengan wawu nih, wawu di sini. Nah, otomatis dia menjadi mudhof. Maka malin di situ itu harta artinya, pemilik harta. Malin di situ menjadi mudhofun ilaihi majrur ya kan? Nah, dengan kasroh karena mufrad gitu. Maka kalau kita dapati dalam Al-Qur'an ada kalimat ya, zul zul arshil majidul arshil majid. Nah, ya, zul arshil majid. Ada di surat apa itu? Surat juz 30 tuh. Nah, Nah, ya, Al-Buruj ya, Dzul Arsyil Majid, fa'alul lima yurid. Nah, nah, maka zu di situ ya, itu adalah salah satu dari al-asmaul khamsah, yaitu isim-isim yang 5, atau bisa kita sebut ya, hemat kita penyebutannya adalah panca isim. Panca kan 5, isim ya isim gitu. Berarti isim yang 5 apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, dan fuka. Nah, ya. Nah, itu dua tempat untuk tanda wawu bagi rofa. Nah, dan berikutnya adalah alif. Nah, alif ini dia juga tanda untuk i'rab rofa. Maka dikatakan di sini fatakunu alamatan lirraf'i. Dia menjadi tanda untuk i'rab rofa pada satu tempat saja teman-teman semua. Ya, alif itu pada satu tempat saja, yaitu isim-isim yang 2, musanna sebutannya. Naam ya. Fit tasniyatil asma. Naam, fit tasniyatil asma.
isim-isim yang bermakna dua atau ganda. Nah, secara khusus ini. Kemudian nun dia juga menjadi tanda untuk i'rab rafa fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari. Pada fi'il mudhari, ya. Pada fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari yang mana? Nah, ini fi'il mudhari yang jika bersambung huruf terakhir fi'il mudhari itu dengan apa? Domir tasniyah. Nah, domir tasniyah itu maksudnya alif tasniyah. Kemudian domir jama'. Domir jama' itu maksudnya adalah wawul jamaah. Wawu yang berkedudukan sebagai fa'il. Ya, domir tasniyah itu alif, alif yang berkedudukan sebagai fa'il, baik huma ataupun antuma. Wawunya juga itu baik hum maupun antum. Kemudian domirul mu'annasatil mukhattabah yaitu apa? Ya, mu'annasatil mukhattabah. Ya, nah ini kita cukupkan gambaran dari matan jurumiyah. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan syarih di sini ya. Nah, qala syarih wafaqahullahu. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu taala berkata di sini, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Amin Allahumma amin. Nah, beliau mengatakan lamma bayyana, ya, al-musannifu, lamma bayyana al-musannifu. Nah, ya. Tatkala, lama di sini artinya adalah tatkala atau ketika. Kenapa diartikan sebagai zorof dia? Karena dia masuk ke fi'il madi. Karena asalnya itu kan lama adalah amil jazm, faktor yang berfungsi menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, karena dia masuk ke fi'il madi, bisa. Bisa kan masuk? Bisa. Namun maknanya bukan amil jazm lagi. Melainkan menjadi zorof. Ini kaidah dalam membaca kitab juga. Ya. Lamma bayyana al-musannifu. Bayana itu fi'il madi ya. Bayyana yubayyinu. Nah, itu fi'il mudhari'nya. Bayyana yubayyinu. Menjelaskan. Tatkala musannif itu telah menjelaskan hakikat al-i'rab, hakikat i'rab ya, pertemuan yang lalu. Wa anwa'ahu dan jenis-jenisnya. Naam. Wa qassamahu ala anwa'il mutaqaddimah. Naam. Begitu pula juga penulis yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum telah menjelaskan, menyebutkan pembagiannya atas macam yang telah berlalu, atas macam-macamnya yang telah berlalu al-mutaqaddimah. Nah, atba'aha bibabin. Nah, atba'aha atba'a yutbi'u. Nah, itu adalah fi'il. Atba'a fi'il madi, yutbi'u itu fi'il mudhari. Atba'a yutbi'u. Ya. Atba'a di situ adalah fi'il madi yang mabni alal fathi. Fa'ilnya domir, domir yang tersembunyi, takdirnya adalah huwa. Huwa kembali kepada Al-Imam Ibnu Ajurum. Haknya di situ di sini menjadi maf'ul bih. Ya. Nah, itu pembagian-pembagian i'rab tadi. Nah, beliau yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum mengikutkan pembagian-pembagian i'rab ya atau pembahasan tentang i'rab bibabin dengan satu bab ya yang beliau berikan judul Ma'rifati Alamatil I'rab, yaitu pengetahuan ya terkait tanda-tanda i'rab. Nah, ya. Zakara fihi, zakara di sini juga adalah fi'il madi, kata kerja lampau. Zakara yadhkuru. Nah, ya. Zakara fi'lun madin mabniun 'alal fathhi itu i'rabnya. Zakara itu adalah fi'il madi, kata kerja lampau, tentu dia mabni. Nah, mabni tahu ya, kemarin sudah kita jelaskan dan sama-sama kita pelajari. Setiap kata yang keadaan akhirnya tidak berubah. Nah, namun dia memiliki apa? Tandanya juga. Mabni di atas apa gitu kan. Nah, zakaro ini fi'il madi dan dia mabni di atas fathah. Tentu dia kata kerja. Kata kerja pasti butuh kepada fa'il. Maka fa'ilnya zakaro adalah domir huwa. Disebut sebagai domir mustatir. Domir yang tidak ya terlihat atau tersembunyi di kata zakaro ini. Nah, ya, domir mustatir jawazan takdiru huwa, huwanya kembali kepada musannif. Itu Al-Imam Ibnu Ajurum. Al-Imam Ibnu Ajurum telah menyebutkan fihi di dalam bab tersebut. Nah, anna likulli qismin, ya,
bahwasanya setiap pembagian, nah, masing-masing bagian i'rab baik rafa, nasab, khafat dan jazm ya min aqsamil i'rab yang tadi ya allati taqaddamat yang telah berlalu. Naam, alamatin. Naam, dia memiliki apa? Dia memiliki tanda-tanda bahwasanya punya tanda-tanda. Nah, ini kenapa kasrah nih? Kenapa kasrah? Jangan katakan Syekh Saleh Saimi tidak tahu i'rab nih. Kok di kasrah gitu kan? Alamatin di sini dia menjadi isimnya. Dia menjadi isimnya ana. Dia menjadi isimnya anna gitu. Anna kan harfu taukidin wa nasbin sebutannya kemarin. Huruf yang berfungsi untuk menegaskan, menguatkan. Fungsinya juga tansibul isma menasabkan isim, wa tarfaul khobar dan juga merofakkan khobar gitu. Alamatin di sini dia adalah jamak muannas salim. Tanda nasabnya dengan kasroh, tidak dengan fathah. Oke. Kita kembali kepada substansi kalimat bahwasanya pada setiap pembagian dari ya pembagian-pembagian i'rab yang empat yang telah berlalu allati taqaddamat punya tanda-tanda ya tamayyazu biha an ghairihi yang membedakan dengannya dari selainnya. Nah, wabtada'a dzalika ibtada'a yabtadi'u. Nah, itu kata kerja juga. Ibtada'a fi'il madi berarti fa'ilnya masih Ibnu Ajurum. Ibnu Ajurum memulai. Ibtada itu artinya apa? Memulai. Memulai hal tersebut birraf'i dengan rafa. Pada karo'ana beliau pun menyebutkan bahwasanya lirraf'i arba'u alamatin. Ya, bahwasanya rafa itu memiliki berapa tanda tadi? Arba'u alamat, 4 tanda. Ya, apa saja? Naam. Nah, ini dia. Domah, wawu, alif, dan nun. Sekilas tempat-tempat dari keempat tanda i'rab rafa ini telah kita ketahui dari matan jurumiyah. Nah, nah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini wal aslu fi alamatir raf'i. Ya, asal pada alamat rafa itu adalah dhammah. Nah, fahiya umul bab, maka dia merupakan apa? Pokok dari pembahasan rafa. Nah, wa ma addaha naibun anha. Ya, wa ma adaha ya, wa ma adaha. Nah, dan yang selain dari dhammah itu ya menjadi apa dong berarti? Naib pengganti nantinya. Anha dari dhammah. Gitu ya. Farraf'u maka rafa sendiri di sini lahu arba'u alamatin. Dia punya 4 tanda. Wahidatun asliyah. Ya, dari keempat tanda i'rab rafa itu satu itu menjadi tanda asal. Nah, yaitu yaitu tanda dhammah. Wa thalathun far'iyah. Naam. Dan ketiganya lagi merupakan tanda far'iyah, tanda cabang, ya. Apa saja tanda cabang bagi i'rab rafa? Kita sebutkan di sini, ya. Al-wawu, alif sama nun, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk di tanda yang pertama. Walaupun sekilas sudah mengetahui tempat dari tanda yang pertama ini di mana saja, ya. Kita udah tahu kan? Nah, yang pertama itu adalah isim mufrad, ya. Nah, isim mufrad itu apa pengertiannya? Dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin di sini, ya. Al-muradu bihi huna yang dimaksud. Nah, yang dimaksud dengan isim mufrad huna di sini adalah ma laisa musanna, ya. Apa-apa yang bukan dua jumlahnya. Kalau bukan dua berarti apa? Bisa jamak, bisa satu nama. Naam ya, di sini ditambahkan lagi wala majmu'an. Nah, clear sudah. Bukan dua, bukan jamak. Jamak itu lebih dari dua. Berarti apa? Satu. Nah, wala minal asma'il khamsah, wala minal asma'il khamsah dan juga tidak termasuk dari al asma'il khamsah. Naam ya, tidak termasuk dari al asma'il khamsah. Contohnya di sini adalah kata Muhammad. Nah, ya, Muhammad di situ mufrad ya. Satu orang yang bernama Muhammad. Baik. Dan Muhammad di sini tergolong sebagai isim alam. Ya, isim alam itu apa? Nama. Bisa nama tempat, bisa nama orang. Untuk Muhammad di sini kasus kita adalah nama orang.
Dan isim alam itu termasuk isim ma'rifat. Nah, ya. Wa minhu, dan di antara isim mufrad yang lain, qauluhu, maksudnya masih apa namanya? Masih kata Muhammad. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fat ayat 29, Muhammadun Rasulullah. Ya. Nah, di sini kita bisa langsung mengetahui Muhammad i'rabnya apa? Karena Al-Qur'an itu semuanya berharokat, jadi kita bisa langsung menghukumi ya i'rabnya. Nah, dengan tanda akhirnya, dilihat dari tanda akhirnya. Muhammad di situ, Muhammadun ya, dia diakhiri dengan tanda domah. Nah, ya, berarti dia i'rabnya apa? Rofa. Dan juga di sini bentuknya isim mufrad. Karena tanda domah bagi i'rab rofa hanya terjadi atau hanya muncul pada isim mufrad saja. Begitu. Ya, benar begitu? Tidak, kan ada 4 tempatnya ya. Nah, tanda domah bagi i'rab rofa ini kan ada 4 tempatnya, bukan hanya di isim mufrad saja. Fil mudhari bisa. Begitu, ya. Terus apa lagi? Jamak muannats salim bisa. Ya, jamak taksir juga, ya kan 4 tuh pas. Namun di sini kita lihat Muhammad dia isim karena ditanwin. Muannats salim enggak karena dia tidak diakhiri tak yang terbuka. Begitu. Jamak taksir enggak, dia kan isim alam, nama. Begitu ya. Maka di sini kita i'rab dia ismun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Namun belum cukup i'rabnya sampai di sini, yaitu kita jelaskan lagi kedudukannya, dia menjadi apa nantinya di sini. Nah, menjadi mubtada. Nah, ya. Mubtadaun begitu, ya, Muhammad. Kemudian tempat yang kedua, ya, untuk tanda domah bagi i'rab rafa, yakni jamak taksir. Nah, ya, jamak taksir. Nah, apa itu jamak taksir? Pengertian yang diberikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin di sini ya adalah al-jam'u alladzi takassarat suratu mufradihi. Nah, bentuk jamak yang tidak beraturan bentuknya. Naam takassarat, yang dia itu pecah. Naam suratu mufradihi. Yang bentuk mufradnya itu apa? Terpecah. Nah, jadilah bentuk jamak. Ai tagayyarat. Maksud dari takassarat di situ adalah tagayyarat, berubah. Nah, perubahan pada jamak taksir di sini bisa terjadi pengurangan, bisa terjadi penambahan. Nah, perubahannya itu nanti bisa perubahan syakal, berarti hurufnya tidak berubah, atau bisa juga apa? Pengurangan pengurangan huruf atau penambahan huruf. Gitu. Ya, bisa juga nanti perubahan syakal disertai dengan pengurangan huruf, perubahan syakal itu harokat ya, disertai penambahan huruf. Nah, bisa juga perubahan harokat tapi disertai dua tuh, pengurangan maupun penambahan. Ya, coba kita lihat di sini contoh yang dihadirkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Rijalun, kok besar. Nah, ya. Rijalun. Nah, rijalun ini adalah bentuk jamak dari rojul. Jam'u rojulin. Nah, sebagaimana di surah An-Nisa, teman-teman kalau baca ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ar-rijalu itu bentuk jamak dari rojul. Nah, coba kalau kita lihat mufradnya kan rojul di sini teman-teman, ya. Nah, kira-kira pada kata rijal yaitu bentuk jamak dari rojul, ini terjadi perubahan tidak? Iya. Penambahan huruf atau pengurangan huruf, Pak Afrizen? Penambahan. Penambahan huruf, huruf apa di sini yang ditambahkan pada kata rijal? Alif. Huruf alif. Alif. Huruf alif ya, setelah jim. Baik. Ya, Nah, kemudian harokatnya pun juga atau syakal ya, syakalnya itu pun berubah. Berubah. Ya, ro yang asalnya fathah menjadi kasrah di situ. Jim yang asalnya domah menjadi fathah, jelas karena dia bersambung dengan alif, menyesuaikan tuh ya otomatis. Dan lamnya pun, nah lam tetap. Kalau lam itu kan
huruf terakhir. Nah, dia kan termasuk isim yang bisa di i'rab atau kata yang mu'rab. Nah, jadi bisa rojulun, bisa rijalun, rijalin, rijalan. Nah, baik. Nah, di sini apa? Taghayyarat suratuhu bi ziyadatil alif. Berubah bentuknya dengan adanya penambahan alif ba'dal jim setelah jim wa minhu dan di antara kata rijal ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun. Nah, minal mu'minina rijalun ini yang menjadi syahid kita adalah kata rijal pada ayat tersebut. Ya, rijal. Dia di domah nih, otomatis rofa. Nah, ya. Nah, maka dia rofa ismun marfu'un. Ini i'rabnya, teman-teman. Ini i'rabnya. Bagaimana cara mengi'rabnya? Ini begini. Ismun marfu'un. Ya, sebetulnya kan kaidahnya kedudukannya dulu disebutkan. Begitu ya. Kedudukannya dulu disebutkan. Nah, kedudukannya menjadi apa di sini dia? Khobar yang diakhirkan begitu. Khobar yang diakhirkan. Tapi kita skip dulu. Nanti kita akan pelajari kedudukan-kedudukan isim ya dalam kalimat. Nah, ini kita simpel dulu. Nah, mengirob demikian dimulai dari mengidentifikasi ya kata tersebut irobnya apa dari tanda-tanda telah ditampilkan. Mudahnya kalau kita menganalisis ayat dalam Al-Quran karena semuanya sudah berharokat. Nggak ada satupun ayat Al-Quran itu nggak berharokat. Kalau ada yang belum berharokat wajib diberikan harokat untuk menghilangkan apa salah bacaan. Gitu. Ya, ismun marfuun. Marfu itu artinya yang dirofa. Nah, wa alamatur rafihi ad-dhammah dan tanda rofanya adalah ad-dhammah. Kenapa tandanya dhammah? Di anahu jam'u taksirin karena dia adalah jamak taksir. Nah, ya. Nah, untuk jamak taksir sendiri itu ada pola-polanya, teman-teman. Ada pola-polanya. Ini. Saya berikan di mana nih? Oke, saya berikan di bawah sini ya. Nah, yang pertama ada 6 prinsip. Ada 6 prinsip dalam jamak taksir. Ya, 6 prinsip dalam jamak taksir. Yang pertama, perubahan, nah, perubahan syakal, ya. Syakal ini, teman-teman, syakal ini mencakup harokat dan sukun ya. Maka oleh sebab itu, lebih tepatnya mengatakan syakal saja ketimbang harokat. Karena kalau harokat nanti tidak termasuk sukun di dalamnya. Kalau kita katakan syakal, sudah termasuk sukun di dalamnya. Al fahimtum lahuna ya ikhwah. Paham, Ustaz. Baik, ya, mafhum insyaallah. Nah, contohnya adalah kata asadun untuk prinsip yang pertama ini. Ya, contoh itu ada kata asad. Ya, asadun ini mufrad. Ya, artinya apa sih? Singa. Ingat dia bukan jamak. Nah, kalau kita ingin jamakkan kata asadun, ini langsung berubah ke jamak taksir, yaitu usudun. Ya, nah, jamaknya usudun atau disukun sinnya usdun. Nah, maka ini terjadi perubahan apa? Perubahan syakal. Perubahan syakal. Nah, kalau pengurangan huruf, penambahan huruf ada nggak di sini? Tidak ada. Prinsip yang kedua itu adalah pengurangan huruf. Nah, pengurangan huruf. Ya. Dan yang ketiga, nah, yang ketiga adalah penambahan huruf. Ya, penambahan huruf. Nah, contohnya ini adalah, nah ini, ya, sinwun. Nah, ini mufrad. Bentuk jamaknya adalah sinwan. Apa tuh artinya? Hah? Nah, ini ada idgham nggak di sini?
Ada idgham nggak di sini? Nah, ini yang belajar Al-Quran. Nggak ada, Ustaz. Hah? Ada nun sukun ketemu waw loh. Ini nun Ada. sukun. Namanya apa nih yang belajar Quran nih? Di tajwid nih. Ya, karena satu kata. Nah, ya. Baik. Sinwanun. Nah, kemudian prinsip yang keempat. Nah, prinsip yang keempat yaitu adalah perubahan syakal. Nah, perubahan syakal. Nah, dan pengurangan huruf disertai pengurangan huruf nih. Udah hurufnya kurang, terus harokatnya berubah. Contohnya di sini saja ya. Ya udah kata kitabun. Jamaknya apa? Kitab ini mufrad ya, satu buku. Jamaknya adalah kutubun. Huruf apa yang dihilangkan? A, alif. Alif. Huruf alif yang dihilangkan. Nah, baik, kita masuk ke prinsip yang kelima sekarang. Cepat saja. Yang kelima itu adalah perubahan syakal. Nah, perubahan syakal dan penambahan penambahan huruf ya, penambahan huruf. Contohnya ya, contohnya sebab ya. Nah, sababun. Ini mufrad ya. Jamaknya apa? As asbab ya, asbabun nuzul tuh, sebab-sebab turun. Nah, ya. Nah, ini adanya penambahan enggak? Ada. Nambah berapa huruf nih? Dua huruf. Hamzah dan alif. Hamzah di awal, alifnya nempel sama huruf ba. Harokatnya jelas berubah di situ ya. Sin yang tadinya di fathah kemudian disukun. Nah, baik, prinsip yang keenam ya, yaitu perubahan syakal. Nah, ini langsung ada pengurangan huruf dan penambahan huruf dan ya, pengurangan huruf dan juga penambahan ya. Contohnya contohnya apa? Kata sifat nih. Karim ya. Kata sifat itu juga bisa jadi jamak. Nah, ya, karim. Nah, ini jadi jamaknya apa? Kuroma ya. Kuro kuroma tidak ditanwin ya. Nah, karena nanti tergolong mamnu minas saraf. Nah, maka dari enam prinsip ini, maka akan muncul banyak pola jamak taksir. Ya, banyak pola jamak taksir. Untuk pola jamak taksir, ini kita lewati saja ya. Nah, atau mungkin nanti coba saya ketikkan ya. Saya ketikkan nanti dalam file Word. Nah, karena polanya itu banyak sekali teman-teman ya. Nah, itu Masya Allah sekali. Sekitar 20-an. Nah, sekitar 20-an. Baik, kita lanjut ke tempat yang ketiga ya, untuk tanda domah bagi i'rab rofa. Nah, yaitu tempat jamak muannas salim. Nah, ya, jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini menjadi tempat untuk tanda domah bagi i'rab rofa. Apa itu jamak muannas salim? Jamak muannas salim ya, itu adalah jamul inas alladzi khutima mufraduhu bi alifin wa ta'in. Nah, yaitu untuk jamak perempuan yang ditutup ya, bentuk mufradnya itu nah dengan alif dan juga tak mazidataini ya, alif dan tak tambahan. Taknya itu tak yang terbuka. Nah,
Ya, ini ada pertanyaan. Kalau jamak taksir itu simai atau kiasi? Nah, ini ada yang mengatakan simai, ada yang mengatakan kiasi ya. Namun lebih banyak yang mengatakan apa? Simai, didengar. Nah, namun bukan berarti dia tidak memiliki pola. Dia punya pola-pola tertentu dan memang sudah dibukukan ya langsung oleh ulama. Ya. Dan di antara nanti insya Allah saya akan ketikan teman-teman. Saya akan kirimkan di grup. Barakallah fiik. Sekitar 20-an pola. Oke, baik. Nah, jamak muannats salim. Contohnya ya. Contohnya di sini adalah kata muslimatun. Ini adalah ya isim mufrad muannats. Tandanya apa? Diakhiri tak marbutoh. Walaupun ada nanti isim muannats yang sifatnya simai. Sifatnya simai di sini maksudnya dia datang dalam bentuk mudzakkar tanpa diakhiri tak marbutoh. Nah, ini bisa kita lihat juga nanti di dalam Al-Qur'an seperti nar, neraka, itu muannats tuh. Ya, art, ya, dunia begitu. Nah, itu semua muannats. Walaupun tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Baik. Nah, ini jamaknya bagaimana? Nah, begini jamaknya langsung Nah, muslimatun ditambahkan alif dan ta. Mazidata ini ya, tambahan. Baik, kita baca lagi tulisan Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini. Wa udifa ila ta'nis. Nah, wa udifa ila ta'nis dan disandarkan pada ta'nis. Nah, disandarkan pada ta'nis nih. Nah, li'anna mufradahu karena mufradnya itu muannas. Jadi dia hanya dibentuk dari isim mufrad yang bergender muannas. Baik. Wa udifa ila salamah. Nah, kalau kita lihat kan jamak muannas salim. Nah, ta'nis ini kan terambil dari kata muannasnya. As-salam ini terambil dari kata salimnya. Nah, kenapa? Li'annal mufrada. Karena mufrad fihi padanya itu salima minat taghyir, selamat dari perubahan. Ya, selamat dari apa? Jamak taksir begitu ya. Misaluhu contohnya al-mu'minatu. Ini merupakan jamak mukminat ya, mukminatun. Nah, ya. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akumul mu'minatu." Ya. Ini rosem teman-teman ya. Ini rosem ya. Kenapa alifnya itu tidak memutus huruf nun dan ta? Ini rosem ada ilmunya sendiri, rosem dobet. Nah, dan ada kaidah. Baik. Nah, maka mukminatu di sini dia adalah isim yang dirofa wa alamatur rafihi dhammah. Tanda rofanya dhammah. Kenapa? Li'annahu jama' muannas salim. Ya. Nah, di sini ada catatan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin ya. Wal aula dan lebih utama lagi ayyuqala ayyuqala untuk dikatakan fil maudhi'i as-salisi pada pembahasan yang ketiga. Nah, ya, ini kan kita bahasan yang ketiga nih ya, jamak muannats salim. Setelah mufrad sama jamak taksir. Yaitu apa? Al-jam'ul ladzi khutima bi alifin wa ta'in mazidataini wa ma ulhiq ya, wa ma ulhiqa. Naam bihi. Nah, ya. Dan apa yang disambungkan dengannya. Nah, yang disambungkan dengannya. Fayandari jufihi ala hadzal wad'i. Naam. Ala hadzal wad'i ya salasa fa salasata anwa fathah nasab dari ulhik. Nah, ya. Dan dimasukkan ke dalam pembahasan ini tiga macam jamak, teman-teman semua. Ya, ada tiga macam jamak. Yang pertama, ahaduha ma kana muannasan wa jumi'a jam'a muannasin salimin. Yaitu muannas
yang dikumpulkan menjadi jamak muannats salim. Nah, yang dikumpulkan di jamak dia, nah, menjadi jamak muannats salim. Seperti kata apa? Hindat. Ya. Padahal ini hindun, ya. Mufradnya muannas enggak? Iya, muannas. Mufradnya muannas. Tetapi apa? Ma'nawi. Jadi nanti ada lafzi, ada maknawi itu. Lafzi itu yang ada tak marbutahnya, yang maknawi yang tidak ada tak marbutahnya. Nah, ya. Wasani makana jam'an li ghairil muannas wa khutima bil alif wat ta. Baik. Ya. Nah, yang kedua ini adalah jamak yang bukan untuk perempuan, taib. Akan tetapi dia diakhiri, ya, atau ditutup akhir katanya itu dengan alif dan ta ketika jamak muannats salim. Berarti dia diikutkan ke dalam jamak muannats salim. Begitu, ya. Ini adalah al-hammamat. Al-hammamat. Fal hammam, karena ini mufradnya hammam, ya. Mufradnya apa? Hammam. Tahu nggak hammam apa? Ditasdid loh mimnya, bitasdidil mim. Ada yang tahu hammam? Nah, Durusulullah nih mainannya jadi satu. Ya, Toilet ya. kosakata. Apa? Toilet ya. Apa? Kamar mandi. Kamar kamar mandi. Baik, barakallahu fiik, mumtaz. Ya, itu jamaknya apa? Hammamat. Hammamat. Nah, padahal mufradnya apa? Muzakkar. Begitu. Wa yajri alaih al-hukmu al-mazkur. Dan atas kata tersebut terkategorikan sebagai muzakkar. Nah, ya. Nah, berarti hammamat di sini masuknya jamak muannats salim atau tidak nih? Begitu. Ah, mulhaq bi jam'il muannats salim, begitu ya. Baik. Berikutnya, wan naw' ats-tsalis. Ya, wan naw' ats-tsalis. Jenis yang ketiga dalam konsep jamak di jamak muannats salim, ya. Naam, ma ulhiqa bihi mimma akhiruhu alifun wa ta'un. Apa yang disambungkan, ya, dengan kata yang akhirnya alif dan ta dan bukan termasuk kategori jamak. Nah, ya, walaisa jam'an, dan bukan termasuk kategori jamak. Contohnya adalah arafatun. Masya Allah. Arafat. Nah, nih ada kata arafat. Ya. Arafat ini merupakan kalimatun, kata la tadulu ala jam'in. Meskipun dia diakhiri alif dan ta, tapi dia nggak menunjukkan makna jamak. Ya. Lakinnaha, akan tetapi, ta'khudhu ahkamal jam'il makhtum bil alif wat ta. Akan tetapi dia mengambil hukum jamak yang ditutup dengan alif dan ta. Nah, mengambil hukum jamak muannats salim. Begitu ya. Selesai. Ya. Nah, kita masuk ke tempat yang keempat. Nah, tempat yang keempat untuk tanda domah bagi i'rab rafa, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu. Ya. Nah, warabi'u al-fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un min lawahikihi. Ya. Min lawahikihi. Nah, dan di antara yang ikut, nah, ya, lawahikihi, lawahik yang ikut di akhir nih, nah, yang ikut di akhir, di antara contohnya, nah, ya, di antara lawahik, nah, di antara contohnya itu adalah kata yaghfiru. Ini kan fi'il mudhari. Ya. Lihat dalam firman Allah, fayaghfiru liman yasha. Tidak ada sesuatu yang bersambung nih. Ya, tidak ada yang bersambung di akhirnya.
Lawahik betul, lawahik ini adalah yang ikut. Nah, maksudnya apa? Kan lam yattasil bi akhiri syai'un. Nah, sesuatu ya. Sesuatu yang nantinya akan bersambung dengan fiil mudhari. Ketika sesuatu ini bersambung dengan fiil mudhari, maka dia tidak lagi dengan domah tandanya. Nah, itu yang dimaksud dengan lawahik di sini. Maka di sini yaghfiru ini tanpa adanya lawahik. Maka oleh sebab itu dia di domah. Nah, i'rabnya seperti apa? Nih, yaghfiru adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammah dan tanda rafanya dhammah. Kenapa? Li'annahu lam yattasil bihi syai'un min lawahikihi. Ya, dia tidak bersambung akhiran dengan sesuatu ya. Naam dari lawahik-lawahik. Nah, ya. Ya, lawahik itu bisa kita artikan apa? Sufiks lah ya. Nah, begitu. Wasyartuhu dan syaratnya nih. Ini syaratnya teman-teman, ada syaratnya. Alla yataqaddama alaihi nasibun. Dia tidak boleh didahului oleh amil nasab. Wala jazimun dan juga tidak boleh didahului ya amil jazm. Kama sayati ini nanti akan datang hukumnya tersendiri. Kalau fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu kemudian diawali dengan penasab penjazm bagaimana hukumnya akan ada pembahasan akan datang ya. Fa in taqaddamahu nasibun kalau dia didahului dengan penasab amil nasab atau didahului oleh penjazm maka taghayyara hadzal hukmu ya hukumnya ini akan berubah tidak lagi domah tentunya kalau masuk penasab ya fathah kalau masuk penjazm ya sukun begitu. Nah, ini lawahiknya. Lawahikul mudhari'i khamsun. Nah, ya, sufiks. Nah, ya. Sufiks fi'il mudhari' itu ada 5. Awaluha yang pertama adalah nunul inas. Ya, yang pertama adalah nunul inas. Nah, yaitu nun penanda jamak perempuan. Ya. Waduh, Masya Allah ini. Beliau memberikan catatan teman-teman semua. Ini pentingnya kita mengkaji syarah para ulama agar kita tahu nih beberapa pendapat-pendapat dari para ulama. Wala yuqalu nunun niswah. Nah, dan tidak dikatakan nun niswah fil asah. Ya. Nah, ya, menurut pendapat yang paling benar. Kenapa demikian? Liikhtisasin niswah bil inas min banati Adam. Ya. Nah, karena melekatnya kata niswah dengan al-inas, inasnya apakah perempuanan dari jenis keturunan Nabi Adam yang perempuan tentunya. Nah, niswah itu menunjukkan kepada zat perempuan sebagai anak keturunan Nabi Adam. Nah, itu maksudnya di sini. Kenapa ya? Nah, kenapa tidak menggunakan kata niswah tapi lebih baik menggunakan kata inas? Karena niswah itu adalah suatu diksi yang dilekatkan kepada perempuan anak keturunan Nabi Adam. Berarti manusia toh? Begitu. Ya, zat perempuan. Bukan bermakna sifatnya keperempuanan. Ya, begitu. Kalau inas baru seperti itu. Ya, wal amru a'ammu min dzalik dan urusannya lebih umum dari yang demikian. Nah, kalau inas itu lebih umum. Nah, daripada apa? Niswah. Itu faidahnya ya. Yang kedua adalah nun taukid. Nun taukid baik yang khafifah maupun yang sakilah. Yang sakilah itu adalah nun bertasydid ya. Kalau yang khafifah itu yang nun sukun. Contoh yaghfira ya. Yaghfiru. Nah, kan asalnya yaghfiru nih. Kalau bersambung dengan nun taukid yang bertasydid itu fathah, teman-teman. Nah, maka di sini kita taruh. Nah, seketika itu langsung fi'il mudhari berubah menjadi mabni alal fathi. Domahnya dihapus tentunya jadi fathah ya. Yaghfiranna. Ini kenapa? Dia tidak dengan domah tanda rofaknya. Karena dia bersambung litisalihi binun taukid. Karena dia bersambung dengan nun taukid. Maka dia berubah langsung seketika itu mabni alal fathi hukumnya. Ya, sama nanti yang nun sukun ini sebagai nun taukid juga ya, yang khafifah.
Wasalithuha, dan yang ketiga, lawahik yang ketiga adalah alif isnain. Alif isnain itu adalah alif yang berkedudukan sebagai fa'il dalam kata kerja tersebut. Contoh, yaghfi, yaghfironi. Nah, yaghfironi. Kan ada alifnya di sini nih. Ini kata kerja. Ya, ini kata kerja yang sudah dikonjugasikan dengan domir huma. Begitu pula kata kerja taghfiro, taghfironi. Nah, depannya ta, berarti apa? Mukhotob nih failnya. Taghfironi. Berarti failnya itu adalah domir antuma. Nah, ya. Ya, alif isnain. Maka kalau kita lihat nih fi'il mudhari, teman-teman. Fi'il mudhari. Tapi tandanya nanti tanda rofanya bukan dengan domah. Kenapa? Karena sudah bersambung alif. Berarti nanti berubah tanda rofanya itu adalah nun, tetapnya nun, begitu. Yang keempat wawul jamaah. Nah, ini contohnya yaghfi, yaghfiruna. Nah, ini ada waw. Nah, berarti ini failnya apa? Hum. Nah, karena waw disitulah sebagai fa'il. Takdirnya adalah domir hum, begitu. Taghfiruna. Nah, ya. Ini depannya ta. Berarti apa? Mukhotob ya. Domirnya tetap jamak yang laki-laki, mudzakkar. Nah, yaitu antum, kalian laki-laki. Taghfiruna. Nah, ini juga tanda rofanya tidak dengan waw, melainkan dengan apa? Dengan nun yang di akhir. Nah, kemudian yang kelima adalah yaul mukhattabah. Nah, ya mukhattabah. Nah, ini fiil mudhari yang failnya domir anti. Ya, domir anti. Dan ini tentu hanya satu bentuk saja, nggak ada ya tapi tak depannya. Nah, ya contohnya apa? Tadribina. Nah, kita pakai kata kerja yang tadrib saja ya. Nah, bina. Kan asalnya itu adalah tadribu. Begitu. Nah, tapi kenapa ya tidak dengan domah rofaknya begitu? Karena ini failnya apa? Domir anti. Oleh sebab itu ada ya di tengahnya nanti atau yang bersambung dengan huruf terakhir fiilnya. Nah, ya inilah yang disebut dengan ya muannas mukhattabah. Takdirnya itu domir anti. Maka tanda rofanya itu bukan dengan wawu melainkan apa? Nun. Maka pas 5 fiilnya tuh ya. Kita ambil wazannya saja, yaf'uluna, kemudian taf'uluna, kemudian yaf'alani, kemudian taf'alani, kemudian taf'alina. 5 fiil kan? Nah, itu disebut dengan al-af'alu al-khamsatu. Ya. Al-af'alu al-khamsatu. Nah, artinya apa? Fiil-fiil yang 5. Nah, itulah fiil-fiil yang 5. Nah, ya. Fahaulail khamsu hiya lawahiqu al-fi'li al-mudhari. Maka kelima hal tadi itu merupakan lawahiknya fi'il mudhari. Nah, disebut lawahik fi'il mudhari. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu pertemuan kita sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Insyaallah kita lanjutkan lagi di hari apa? Senin. Ya, ya, pekan depan insyaallah hari Senin. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan. Kata benda ghairu akil, misal sayaratun, jamaknya sayaratun. Ini masuk ke jamak muannas salim atau taksir atau jamak muannas salim? Jamak muannas salim. Kenapa? Mufradnya itu kan ditutup dengan ta marbutah, muannas. Begitu. Karena sayaratun itu berjenis muannas bukan mudzakkar. Beda dengan hammam tadi. Ya, baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jami'an.